Shalom semua. Senang sekali bisa ketemu lagi. Sepertinya udah berapa puluh tahun ya. Enggak ya. Saya juga baru kembali dari pedalaman Sulawesi. Jadi 2 bulan di Sulawesi, nggak ketemu tukang cukur. Jadi ya terpaksa ya. Dari Manado, terus ke Bolsel, Bolmong, lalu ke Gorontalo, terus terdampar di tempat antara Gorontalo dengan Sulteng. Jadi akhirnya balik ke Palu dan baru kembali hari Jumat kemarin. Ya, belum sempat ketemu tukang cukur juga di sini, jadi masih gondrong-gondrong. Ya, sore ini saya mau bagi tentang bait Mesias. Ya. Kenapa penting ya? Karena di luar sana saya makin santer akan banyak orang lagi bicara pembangunan bait ketiga. Bait ketiga mau dibangun katanya. Terus kita mau ngapain katanya kalau bait ketiga mau dibangun. Memang menarik ya, karena sebelum Donald Trump itu selesai pemerintahannya, dia membuat sebuah perjanjian dengan orang-orang Arab, bangsa Arab ya. Dan itu seperti nubuatan yang Tuhan buka ya, namanya Abraham Accord ya. Abraham Accord itu perjanjian damai antara negara-negara Arab dengan Israel. Jadi sudah ada hubungan diplomatik. Kalau dulu kita kalau mau ke Israel nggak bisa lewat airspace-nya Arab, nggak bisa. Makanya kalau dari Indonesia mau ke Israel paling ke Mesir dulu, ya Mesir, dan dia lewat bawah, lewat selatan. Lalu kemudian mendarat di Mesir, dari Mesir baru lewat jalan darat ya ke Israel. Atau ke Turki ya biasanya ya. Turki dulu baru kemudian ke Israel. Tapi kalau naik El Al ya, dari Don Muang di Thailand, direct flight ada. Itu pun mereka terbangnya ke Ethiopia dulu. Baru nggak transit di Ethiopia, hanya airspace-nya itu nggak boleh dilewatin sama pesawat Israel. Selama ini berpuluh-puluh tahun ya, pesawat-pesawat Israel tuh nggak boleh melintasi di atas airspace-nya negara-negara Arab ya. Jadi muter ke selatan, airspace-nya Ethiopia, baru masuk ke Laut Merah, baru ke Tel Aviv. Tapi semenjak Donald Trump membuat Abraham Accord ya, ada perjanjian damai. Ya, Abraham Accord itu perjanjian anak-anak Abraham katanya. Jadi sudah mulai mengakui, Uni Emirat Arab mengakui kedaulatan Israel dan mereka udah punya kedutaan. Ya. Lalu kemudian Bahrain juga. Ya. Lalu kemudian kalau Jordan dari dulu ya sudah punya. Ya, Turki sekarang mau buka kedutaan. Ya, lalu kemudian Mesir juga, ya, lalu Arab Saudi yang paling utama. Ya, Arab Saudi dulu nggak pernah ada direct flight dari Riyadh ke Tel Aviv, tidak pernah ada. Donald Trump orang pertama yang terbang dari Riyadh ke Tel Aviv. Nah itu luar biasa ya, itu terobosan yang orang nggak pernah ngerti apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Ada kegenapan yang Tuhan sekarang lagi bekerja gitu ya. Nah, tapi ada isu juga yang lain. Jadi salah satu kompensasinya kenapa Arab mau berdamai dengan Israel, terutama Arab Saudi ya. Kenapa mau katanya? Oh, ada kompensasinya katanya. Kompensasinya apa? Jadi bait Allah mau dibangun lagi yang ketiga, tapi tidak di lokasi yang lama. Ya, di lokasi di sampingnya. Lokasi yang lama ini tepat di Haram Al-Syarif yang kubah emas ya. Itu yang diperkirakan ya, bukan ini ya, diperkirakan tuh lokasi yang lama tepat di situ ya, Haram Al-Syarif ya, Dome of Rock ya, itu dibangun oleh Khalifah Utsmani kalau nggak salah ya. Nah jadi di sampingnya itu ada lapangan persis di pintu timur. Nah di pintu timurnya tuh kalau dari sini sebelah sana ya, ada timur ya, ada kecil pojok itu pintu timur ya. Kenapa? Karena ada nubuatan dari Nabi Yehezkiel bahwa Roh Allah masuk dari pintu timur. Pintu gerbang timur itu langsung masuk ke pelataran bait Allah. Nah, jadi lokasinya nggak di Dome of Rock tapi di sampingnya. Katanya begitu ya.
menurut sejarawan dan beberapa pendapat ya. Marketnya udah mereka buat ya. Nah, Donald Trump salah satunya mengatakan isu ya, bukan ini ya. Konsesinya itu bahwa tidak akan dibangun di Dome of Rock tapi di sampingnya. Dan Arab Saudi mengizinkan. Nah, tapi ini jadi tanda buat kita, loh, jadi gimana nih kalau begitu ya? Bagaimana nih? Kita harus bagaimana ya? Kalau bait Allah mau dibangun, ingat ya, di zaman Yesus itu ada bea bait Allah. Ya. Siapa yang bayar? Seluruh orang Israel bayar bea bait Allah. Ya. Bahkan Yesus sendiri ditagih. Ingat gak Yesus ditagih? Ya, berapa dirham Yesus ditagih? Dia harus bayar bea bait Allah. Datang penagih bea bait Allah kepada Petrus, kemudian ditanya, apakah gurumu akan bayar? Katanya. Lalu Yesus bilang kepada Petrus, ya, dari mana negara memungut pajak? Katanya, dari orang asing gitu, bukan dari rakyatnya. Kenapa kita dipungut juga? Katanya, tapi bayarlah, kata Yesus. Daripada kamu jadi batu sandungan, bayarlah, katanya. Ambillah ikan di situ, yang keluar dari mulutnya itu bayarkan buat aku dan buat engkau. Setiap individu harus bayar bea bait Allah. Ya, ini bait ketiga ini dinubuatkan apa enggak? Gitu. Sebenarnya ya. Nah, apakah ini bait yang dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel? Ya. Apa bukan? Ya. Bagaimana kita meresponnya? Nah, karena apa? Karena sebagian ortodoks Yahudi meyakini bahwa ini adalah bait ketiga itu katanya bait mesianik katanya. Yang akan dibangun katanya. Wah, ini makin dekat ya. Wah, ini tanda-tandanya apa gitu. Nah, kita mau lihat ya bait Mesias ya. Seperti apa ya. Nubuatan-nubuatan tentang bait Mesias ya. Mazmur 11 ayat 4 ya, Tuhan ada dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, jadi Tuhan tinggal di baitnya yang kudus. Tapi di mana? Nah, kita sebelum itu kita belajar sedikit dulu tentang sejarah bait Allah. Ya, kalau kita lihat ya, bahwa bait pertama itu dibangun oleh Salomo. Ya, sejarah bait Allah tahun 1200 sebelum Masehi. Ya, itu dibangun ya, bait Allah pertama ya oleh Salomo. Setelah dia mewarisi visi dari Daud ya, yang dapat janjinya pertama itu bapaknya yaitu Daud ya. Tapi diturunkan ya. Dan dia bangun sesuai dengan, kita tahu dalam Alkitab bagaimana lika-likunya itu dibangun ya. Tapi kemudian tahun 586 sebelum Masehi itu dihancurkan oleh Babylon ya. Karena Israel diserang oleh Nebukadnezar ya, dihancurkan. Nah, lalu kemudian mereka dibawa ke dalam pembuangan ke Babylon. Tahun 838 sebelumnya itu ada perang dulu Babylon dengan Persia. Persia hari ini adalah Iran. Ya. Nah, ini menarik ya, di Iran hari ini lagi bergejolak. Ya. Kalau kita mungkin nggak banyak di internet kita ya, tapi di luar sana saya begitu banyak dapat informasi. Setiap hari ada demonstrasi besar-besaran. Perempuan-perempuan Iran menolak memakai jilbab. Ya, karena ada kasus seorang perempuan itu dipukulin sama polisi di sana. Ya, karena akhirnya mereka semua berontak hari ini. Sebelum revolusi Iran, ya, Iran itu negara modern yang begitu luar biasa, ya, dan begitu moderat, ya, karena zamannya Reza Pahlavi waktu itu sebagai raja, ya, kemudian dikudeta lewat revolusi Iran oleh Ayatullah Khamenei. Nah, Khamenei kemudian salah satu mahasiswa yang terlibat dalam penyerangan kedutaan besar Amerika itu adalah Mahmud Ahmadinejad, dan dia pernah jadi presiden ya. Dan hari ini ada sebuah gerakan besar yang coba ditutupin ya, tapi hari ini sulit untuk menutupi sebuah gerakan besar ya. Terutama di Iran hari ini kita begitu banyak anak-anak Tuhan ya. Ada banyak pengungsi-pengungsi Iran yang bertobat di Indonesia dan kembali lagi ke Iran ya. Berapa tahun lalu kita broadcast radio ke sana. Tapi setelah 2 tahun jalan kita nggak sanggup bayar, karena 1 tahun kita 1 bulan itu harus bayar 40 juta untuk broadcast ke sana. Sekarang udah kita hentikan karena nggak sanggup bayar. Tapi tuayan hari ini luar biasa. Ya. Nah,
Lalu kemudian Raja Sirus membolehkan Israel kembali ke tanah perjanjian, ke Yerusalem ya, dan mengizinkan pembangunan Bait Allah. Nah maka dari 538 sebelum Masehi, baru 521 Zerubabel memimpin pembangunan Bait Allah. Cuma ini Bait Allah kedua ini berfase-fase ya. Kalau kita hitung total ya itu sampai 500 tahun baru betul-betul kebangun, baru sampai ke zamannya Yesus ya. Itu masih direnovasi oleh siapa? Herodes. Ya, sampai zamannya Yesus. Nah, jadi kita fase pertama adalah tahun 515 ya. Lalu kemudian tahun 456 Ezra. Kalau baca sebelum Masehi jadi makin kesini makin habis ya. 1000 tahun, makin kesini 100 tahun, 20 tahun, 1 tahun. Baru kalau setelah Masehi makin banyak gitu ya. Jadi makin dekat ke nolnya di tengah jadinya ya. 456 sebelum Masehi Ezra dan Nehemia kembali ke Yerusalem meneruskan pembangunan Bait Allah. Nah, pada masa ketika itu belum benar-benar selesai sebenarnya pembangunan Bait kedua ya. Belum betul-betul selesai. Dan banyak hal itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diberikan kepada Daud yang kemudian dilanjutkan oleh Salomo. Banyak hal yang tidak sesuai dalam pembangunan Bait kedua ya. Nah, inilah makanya kemudian tepat di hari Yom Kippur ya, Yehezkiel menerima nubuatan tentang bait yang harusnya dibangun itu seperti apa ya, tahun 408 sebelum Masehi ya, Nabi Yehezkiel menerima tepat ketika hari Yom Kippur ya, hari pembebasan. Nah sampai akhirnya dibangun dan jadilah ini model Bait Allah yang di zaman Yesus ya, yang kemudian direnovasi lagi oleh Herodes ya. Jadi pada waktu 63 Masehi Romawi menjajah Israel ya. Nah setelah itu Herodes berkuasa. Kita harus tahu ya, Herodes bukan orang Yahudi ya. Dia raja ditunjuk oleh Romawi ya, menjadi penguasa di sana, tapi dia bukan orang Yahudi ya. Jadi dia membangun, merenovasi bait seperti yang di zaman Yesus gitu ya. Ini yang ada pada masa itu. Apakah ini yang diinginkan Tuhan? Apakah seperti itu ya? Karena apa? Karena ada ketidaksesuaian dalam bait kedua yang dibangun. Ya, pertama apa? Yang nggak ada, yang tidak sesuai ya, nggak sesuai dengan bait yang pertama itu apa? Tempat yang Maha Kudus itu hanya dipisahkan dengan tirai, bukan dengan tembok ya. Kalau di dalam di bait Salomo tempat Maha Kudus itu ada pintu emas ya, nggak bisa sembarangan. Tapi bait kedua hanya dengan tirai. Kita tahu dalam Alkitab diajarkan ketika Yesus mati, tirai yang Maha Kudus itu sobek dari atas ke bawah ya, sehingga semua orang bisa lihat nggak ada apa-apa di dalamnya ya, nggak ada ya, katanya ada kemuliaan Tuhan, nggak ada katanya. Yesus coba ngebuktiin, nggak ada di situ kemuliaan Tuhan. Dia mencoba mengklaim dan ngajarin kepada kita, kemuliaan Tuhan ada di saya katanya. Ya, makanya dia pernah berkata, rombak bait ini aku akan bangun dalam 3 hari katanya. Itu menggambarkan tentang dirinya. Alkitab bilang seperti itu. Ya, nggak ada di situ katanya ya. Nah, jadi itu nggak sesuai dengan apa yang digambarkan Tuhan. Nah, cuma tirai katanya. Nah, lalu tabut perjanjian nggak ada, karena waktu dihancurkan oleh Babylon, dibawa captive mereka itu mungkin dicuri kemana kita nggak tahu. Ya, waktu saya ke Ethiopia, sebagian orang percaya ada tabut perjanjian di Ethiopia, katanya dibawa kabur ke sana. Ada tempatnya, saya ke sana lah, boleh dibuka? Nggak boleh katanya. Jadi bagaimana kita tahu di sana ada tabut perjanjiannya kalau nggak boleh dibuka? Ya, sampai waktunya nanti, nah itu jadi mitos jadinya. Ya, nggak bisa dong, harus kita lihat, boleh diintip nggak boleh katanya. Ya, ada tempat yang namanya saya lupa lah ya. Itu jadi mitos-mitos yang akhirnya muncul gitu ya. Nah, karena tabut perjanjian hilang, ya loh batunya Musa juga hilang. Ya, kan di dalamnya ada loh batu ya, tabut perjanjian itu isinya loh batu. Terus tempat mana nggak ada ya. Kalau kita baca itu ya, ada perkakas bait Allah, ada tempat mana, ada meja roti ukupan dan sebagainya. Tongkat Harun juga nggak ada ya. Tongkat Harun ya. Kemudian Urim dan Tumim Harun juga nggak ada. Itu yang dipakai Harun dan keluarganya di dadanya ya, sebagai perlengkapan dia sebagai imam ya. Minyak kudus, minyak urapan kudus nggak ada.
Api kudus itu apa? Ini ya, nanti kita bahas ya. Nggak ada gitu ya, harus ada the holy fire ya. Sama seperti api yang membakar semak, tapi semak itu tidak hangus. Wah, itu gambarinnya tuh. Wah, jadi ada hal-hal yang nggak terpenuhin ya. Perkakas bait Allah itu nggak lengkap gitu loh. Bagaimana bisa dikatakan itu adalah tempat Tuhan bersemayam katanya. Nah, jadinya kemudian Yehezkiel bernubuat mengingatkan ya. Tapi dikatakan pada waktu Yehezkiel bernubuat tahun 400, bangunan bait kedua sudah ada ya. Tapi juga sempat juga rapuh, puing-puingnya ada. Kenapa? Karena waktu Alexander the Great itu, Alexander Agung ya, datang menjajah Israel, menghancurkan Yerusalem tahun 330 Masehi ya. Itu juga sempat ada pengerusakan ya. Jadi banyak juga reruntuhannya ada juga. Jadi sempat juga dihancurkan. Sempat jadi pasar. Itu juga di masa-masa itu ya. Jadi enggak benar-benar jadi bait kudus, enggak seperti yang waktu di zaman Herodes gitu ya, kelihatannya tapi itu juga enggak lengkap, enggak seperti di zaman Salomo ya, ketika itu betul-betul jadi tempat untuk memuja dan mempersembahkan korban ya. Nah, itu enggak bisa dikategorikan sebagai the holy place sebenarnya. Enggak bisa ya. Jadi Alexander the Great juga ngerusak itu pada masa itu ya. Nah, ini menarik ya, karena sepertinya ya sebagian ahli percaya bahwa Ezra dan Nehemia tahu ya bahwa bait yang dibangun ini ya, ini tidak memenuhi kriteria ilahi. Ya. Kenapa? Karena nubuatannya adalah Allah akan tinggal kekal bersemayam di tempat itu sampai selama-lamanya. Tapi dia tahu juga bahwa itu akan dihancurkan juga. Ya. Jadi bagaimana katanya? Ya. Kalau kita baca gitu ya di dalam Yehezkiel 40 ayat 1 ya. Ini nubuatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Dalam tahun ke-25 sudah pembuangan kami, itu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu. Dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku untuk melihat dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel. Jadi waktu itu Yehezkiel tidak ada di Israel ya. Dia ada dalam pembuangan ya. Ada dalam pembuangan dan dia tinggal di Sungai Kebar, dekat Sungai Kebar ya. Nah, pada waktu Yehezkiel menceritakan visi dari Tuhan ini, dia dianggap orang gila. Ya, baitnya udah mau hampir selesai itu katanya. Sudah ada terbangun kok katanya. Nah, lalu Yehezkiel mengatakan bahwa dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya. Dan di tangannya ada tali lenan. Dan lihat ada seorang yang kelihatan seperti tembaga. Dan di tangannya tali lenan beserta tongkat pengukur. Dan dia berdiri di pintu gerbang. Orang itu berbicara kepadaku, hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Dan perhatikanlah baik-baik dalam segala sesuatu yang kuperlihatkan kepadamu, sebab untuk itulah engkau dibawa kemari, supaya aku memperlihatkan semuanya ini kepadamu. Beritahukanlah segala sesuatu yang kulihat kepada kaum Israel. Ya. Jadi diperintahkan untuk mengingatkan Israel, ingat ya, bait Allah tuh begini loh, ya, jangan salah loh, gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu sudah ngalamin banyak kesalahan-kesalahan, ya. Wah, salah nih, bukan di Roma ini ya. Sorry ya. Oke, lanjut ya. Yehezkiel 43 ayat 5 ya, bukan Roma 11 ya. Di slide berikutnya. Sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap sebelah timur. Jadi pintu timur ya. Pintu timur itu masuk, kemuliaan Tuhan masuk dari pintu timur ya. Itu saya salah ketik ya, bukan Roma 11 ya. Tapi itu Yehezkiel 43 ayat 5 ya. Roh itu mengangkat aku dan membawa ke pelataran dalam. Sungguh
bait suci itu penuh kemuliaan. Jadi dari pintu timur, tadi saya katakan ya, kalau kita lihat positioning apa namanya, positioning bait Allah yang reruntuhan bait Allah yang lama, ya pintu timur tuh agak ada di sebelah kirinya, ya, ada di sebelah kiri, nggak persis di depan bait Allahnya. Ya, di sebelah kirinya kalau kita pernah ke sana kita lihat itu ada pelataran luas, pelataran yang luas sekali di situ. Nah, diperkirakan disitulah pintunya. Kenapa? Bait Allah menghadap ke timur. Ya, ada nubuatan lah ya. Roh itu membawa ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Dia berfirman kepadaku, hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Kalau dia bernubuat ini, bait kedua tuh nggak mungkin dihancurkan. Kenapa? Di sini Tuhan diam dan dia akan di tengah-tengah Israel sampai selama-lamanya. Tapi ternyata kita tahu tahun 70 Masehi, Raja Titus menghancurkan Yerusalem rata dengan tanah. Dan bait kedua itu runtuh semua. Nubuatan Yesus itu tergenapi. Yesus pernah bernubuat, oh Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan membunuh orang-orang yang diutus kepadamu, katanya. Aku rindu mengumpulkanmu seperti anak ayam, induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi kamu tidak mau. Kotamu akan ditinggalkan menjadi kosong, menjadi sunyi, ya. Dan tidak ada satupun batu yang tersisa, betul-betul rata dengan tanah. Itu adalah perang Jewish Roman pertama, Judeo-Romano pertama, kedua ya, perang Judeo-Romano kedua ya, yang betul-betul menghancurkan Yerusalem rata dengan tanah, 70 Masehi. Tepat ya 40 tahun setelah Yesus disalibkan. Karena Yesus disalibkan di umur 30, kira-kira di umur 30 tahun, 33 ya. Nah, tempat 40 tahun setelah itu bait Allah itu rata dengan tanah. Tapi sebelumnya pun sudah dihancurkan ya. Kenapa? Karena Yesus bilang rombak ini dalam 3 hari aku akan bangun. Lalu kemudian waktu Yesus mati di kayu salib, tirai yang maha kudus itu robek dari atas ke bawah dan gempa terjadi sehingga berguncang. Orang bisa melihat tidak ada kemuliaan Tuhan. Ya, di situ nggak ada ya. Nah, jadi ini bertentangan ya, bait kedua bertentangan dengan nubuatan Nabi Yehezkiel ya. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Ya. Karena itu dibangun tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus bagi mereka maupun raja-raja mereka. Dengan persundalan mereka atau dengan mayat-mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak akan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku. Atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku. Sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku dan yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku akan menghabiskan mereka dengan amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka. Dan mayat raja-raja mereka daripadaku. Dan aku akan diam di tengah mereka untuk selama-lamanya. Ditekankan lagi ya. Gak ada lagi tuh. Karena dulu ya mayat-mayat, imam-imam, mayat raja-raja juga masuk ke ruang kudus pasti mati ya. Kumpul, mereka bikin bangunan-bangunan tambahan lagi ya. Tuhan nggak mau ya, nggak bisa ya. Yang dirancang Tuhan harus sesuai, nubuatannya harus iya dan amin ya. Waktu Tuhan perintahkan akan membangun restorasi Israel, bangun bait lagi yang kedua, ternyata mereka tidak membangun sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan gitu. Nah, ini penting ya, bahwa bait Allah dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel tidak akan lekang oleh waktu. Maksudnya apa? Tidak akan hancur, nggak bisa dihancurkan oleh manusia. Kenapa? Karena Tuhan mau tinggal diam sampai selama-lamanya. Nah, jadi bagaimana kita mengerti tentang ini? Apa yang dibangun oleh manusia itu pasti dihancurkan oleh waktu.
Lantas apa yang maksud Tuhan ya, bahwa dia akan tinggal di tengah-tengah kita untuk selama-lamanya? Nah, kita lihat di Markus 11 ya. Markus 11 ayat 17. Ya. Ini Yesus menggambarkan ya bagaimana kondisi Israel ya. Kondisi Israel, bagaimana kondisi Bait Allah di masanya dia. Enggak jauh beda ya. Ketika Yehezkiel mengingatkan, hai orang-orang Israel ya. Lalu Yesus mengingatkan lagi kondisi Bait Allah selama 500 tahun. 500 tahun bait kedua itu dibangun ya. Lalu kemudian tidak benar-benar ada keselamatan di situ. Makanya ada pertanyaan, berapa orang yang diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat? Ya. Karena sejak awal Musa menyampaikan hukum Taurat kepada Israel dan Israel mempersembahkan korban-korban bakaran, apakah orang-orang itu diselamatkan karena korban persembahannya? Ya. Ini nubuatan lagi, ya. Bagi Israel, Bait Allah itu sentral kehidupan mereka. Kalau nggak ada Bait Allah, bangsa Israel nggak bisa hidup. Makanya dalam penjajahan terus. Kenapa itu penting? Karena dalam Bait Allah itu ada korban persembahan. Di sanalah mereka bisa menghapus dosa. Nggak bisa di tempat lain. Karena di tempat itulah dinubuatkan. Karena di tempat itulah ya di Bait Allah yang ada di Yerusalem itu, tempat yang sama ketika Abraham mempersembahkan Ishak ya. Di tempat yang sama itu ketika tempat yang sama ketika ada nubuatan Daud mendapatkan nubuatan untuk membangun rumah Tuhan. Di tempat yang sama ya, orang-orang Israel mempersembahkan korban persembahan seperti bapak leluhur mereka Abraham mempersembahkan Ishak ya. Jadi nggak bisa lepas karena sejak turun temurun sejak Abraham ya, mereka mempersembahkan korban di situ. Begitu dihancurkan, bagaimana mereka mempersembahkan korban lagi? Itu pertanyaan terbesar ya. Makanya kemudian selalu dalam kisahnya Israel ada dalam penjajahan. Ya, selalu ketika itu dihancurkan, Israel center of their sacrifice itu hilang, nggak ada lagi. Ya. Nah di masa lalu ingat waktu Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan dia berkata, perempuan Samaria bilang bahwa kamu menyembah Tuhan di Yerusalem dan kami menyembah Tuhan di gunung ini. Tapi Yesus bilang, tidak, dia bilang, akan tiba waktunya dan sekarang sudah tiba. Ya, kamu tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung itu, katanya. Dan kami tidak lagi menyembah Tuhan di mana? Di Yerusalem. Tapi orang-orang benar ya akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Artinya nubuatan itu juga berlaku untuk perempuan Samaria yang bukan orang Yahudi. Ya. Pada masa itu orang Samaria udah dianggap orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah Allah yang sebenarnya. Walaupun dulunya mereka satu bangsa dengan Israel, tapi mereka memilih untuk menyembah Baal. Akhirnya kemudian mereka dikeluarkan dari Israel. Ya. Dan mereka dianggap sebagai orang kafir dan tidak punya keselamatan, tidak mendapatkan keselamatan. Tapi Yesus bernubuat, orang-orang Goyim, orang Samaria ini juga akan menyembah Tuhan nantinya di gunung yang sama, dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung itu, bukan di Yerusalem. Yerusalem itu gunung, ya, puncak, salah satu puncak. Di sampingnya itu adalah Bukit Zaitun, ya. Jadi dia salah satu puncak di situ. Nah, dalam Markus 11 ayat 15 sampai 17, Yesus dan muridnya tiba di Yerusalem. Sudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulai dia mengusir orang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja penukar dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dia tidak membolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Ya. Jadi masa lalu aja sudah terjadi ya, pencemaran di Bait Allah. Ya. Jadi nggak bisa, Tuhan nggak mungkin bersemayam di tempat sarangnya penyamun, nggak bisa katanya. Ya, Yesus ngingetin lagi nggak bisa, itu tempat yang maha kudus.
nggak bisa dijadikan sarang penyamun. Apalagi apa? Dijadikan buat di halamannya meja penukar uang. Kenapa ada menukar uang? Karena orang-orang Israel dari banyak bangsa datang. Setiap tahun mereka harus mempersembahkan korban. Setiap tahun mereka datang. Ada yang dari Rusia, ada yang dari mana-mana. Datang bawa uang-uang mereka dari negara-negara yang berbeda. Lalu ada penukar uang di sana. Lalu ada juga karena harusnya kambing persembahan atau hewan persembahan itu mereka persiapkan. Kalau menurut perjanjian lama harus dipersiapkan, dipilih di hari yang pas. Tapi mereka mau yang instan. Udahlah instan aja. Kita suruh orang, bayar orang itu untuk milih, pelihara itu sampai hari ke-14 katanya. Ya, nanti kita datang udah siap katanya. Begitu nggak kita? Hari ini kita begitu nggak? Begitu kita juga kan, nggak mau kita persiapkan korban bagi Tuhan. Instan aja kita langsung ya. Nah, ini gambaran kondisi di masa lalu, di masa Yesus ada begini, tapi Yesus nggak suka juga. Jadi bait Allah itu nggak benar-benar jadi tempat maha kudus. Ya, sejak itu dibangun kembali ya, itu nggak jadi tempat benar-benar tempat maha kudus. Makanya Yesus berani berkata, rombak ini aku akan bangun dalam 3 hari. Dia ngomong tentang dirinya sebagai bait kudusnya. Tempat ketika Allah bersemayam itu di dalam dirinya Kristus. Ya, dan kita yang menerima dia, kita menjadi bait Roh Kudus. Ya. Yesus mengingatkan ya, di mana Tuhan bersemayam. Wah salahnya, sorry ya. Tuhan, wah ini kebalik-balik lagi nih, ntar, ya. Di mana Tuhan bersemayam? Tuhan adalah baitnya yang kudus, ya. Tadi kita baca di Mazmur 11, ya. Tapi diingatkan juga di dalam Mazmur 69 ayat 9 ya. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku katanya. Maksudnya apa? Cinta sama baitnya Allah, sama rumahnya Allah bisa menghanguskan kita. Ini hati-hati betul ya. Karena orang Israel begitu. Ya. Orang Israel begitu mencintai baitnya sampai lupa lebih mencintai baitnya, rumahnya Allah dibandingkan Allah sendiri. Saking cintanya sama rumah Tuhan. Ya. Dilapisin emas luarnya, bawain korban, wah, bangun. Tapi lupa ya. Hakikatnya bukan mencintai rumah Tuhan, tapi mencintai itu Tuhan ya. Maka dikatakan cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Kita bisa terbakar ya. Kalau ada lagu kemarin apa? Lagu apa? Cintakan, oh bukan, cinta membunuhmu ya. Cinta bisa membunuh ya. Lagunya gimana lupa saya. Ya. Dia hafal cinta ini membunuhku ya. Bahaya itu ya, bahaya betul ya. Jangan mati karena cinta. Wah ya. Biar Kristus aja yang mati karena cintanya dia kepada kita. Amin. Ya, cukup dia ya. Karena dia begitu mengasihi kita sehingga dia menyerahkan nyawanya agar kita yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal ya. Diingetin lagi tentang tempat kudusnya. Seperti apa tempat kudusnya? Ya, jadi apa yang dibangun tangan manusia nggak jadi perkenan Tuhan ternyata. Ya, kalau baitnya itu aja yang begitu megah katanya, ya, itu nggak jadi perkenan Tuhan. Apalagi sekarang yang kita bangun. Ya, Tuhan bilang apa? Langit adalah senderan kepalaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Katanya. Rumah seperti apa yang mau kamu bangun untuk aku, kata Tuhan. Rumah seperti apa? Tuhan negur kita, jangan sombong le, jangan sombong le, ya. Kalau langit senderan kepala saya, kamu bangun rumah sebesar apa untuk saya, katanya. Ya, tapi Tuhan bilang semua itu kubangun dengan tanganku, kata Tuhan. Amin. Ya, dibangun apa yang dibangun dengan tangan Tuhan? Siapa? Alkitab cuma bilang satu dibangun tangan Tuhan. Kita ini dibentuk seperti bejana, kata Tuhan. Amin. Ya, kita ya, yang tempat Tuhan bersemayam di tempat yang kudus. Kita Pak, rumah Tuhan iya. Tapi tiap hari kita bikin dosa Pak. Oh, rumah setan itu namanya, bukan rumah Tuhan. Ya, nggak bisa ya.
Kalau tiap hari kita masih bikin dosa, ya, masa Tuhan mau bersemayam di tempat kita? Nggak bisa, nggak bisa. Ya, tiap hari kita punya akal bulus, nggak bisa. Ya, tiap hari kita nggak peduli sama tetangga kita, nggak bisa. Ya, nggak bisa, nggak bisa. Tiap kali pikiran kita nggak kudus, lalu kita pikir Tuhan mau tinggal di dalam kita, nggak akan bisa. Karena Dia tinggal bersemayam di tempat yang kudus. Ya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Mazmur 24 ayat 3 sampai 2. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri tempatnya yang kudus? Ya, di rumah Tuhan yang kudus siapa? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Wah, ya. Kemurnian penting sekali. Ya. Apapun yang kita kerjakan, kalau hati kita nggak murni, waduh, nggak bisa. Hari ini saya lagi diuji tentang kemurnian hati. Tadi pagi saya mau ke gereja, tabrakan saya. Ya, dari rumah, di depan saya ada BMW lagi, mobil yang saya tabrak. Mobil saya mobil pickup, pickup lapangan double cabin, besar kan, jadi penyoknya hancur. Padahal BMW itu mobilnya ini ya, dari besi kan dia, beda dengan mobil Jepang. Penyok. Waduh, BMW. Pas saya coba pelan turun. Yang keluar anak kecil, anak remaja lah, bukan anak kecil ya. Anak kecil nih udah punya mobil BMW. Saya nggak mau menghakimi lah. Mungkin dia jago di TikTok atau dia ternyata mobil bapaknya. Kan. Saya bilang sama dia, ini mau bagaimana jadi? Saya bilang. Dia ngerem mendadak. Saya nggak punya kesempatan untuk ngerem. Depannya dia ngerem mendadak juga. Yang paling akhir saya tabrak dia akhirnya. Ya, mobil saya juga rusak dikit aja sih, penyok. Mau bagaimana? Saya bilang, saya harus ke gereja buru-buru. Om, kita ke bengkel aja. Saya marah langsung, dia bilang, kamu lebih suka mementingkan memperbaiki hartamu dibandingkan hati orang, saya bilang. Kalau saya pergi ke gereja, saya bisa berkhotbah dan perbaiki hati orang. Kalau saya ikut kamu ke bengkel sekarang, saya hanya memperbaiki hartamu, saya bilang. Saya udah ngomong baik-baik, saya harus ke gereja. Bagaimana kalau kamu nanti hubungi saya, nanti sore atau nanti malam kita ketemu, saya bilang. Ya. Dia ngotot mau pergi, akhirnya saya marah. Akhirnya bapaknya dia telepon, ya. Bapaknya dia telepon, Bapak pendeta, mohon maaf Pak, jangan usah bawa-bawa pendeta, saya bilang. Saya ini manusia biasa, saya bilang. Ya, tapi kita akhirnya, kita berdoa Pak, karena dia anak Tuhan juga. Bapaknya ya, saya belum pernah ketemu juga. Jadi ntar habis ini saya baru ketemu dengan mereka. Diuji betul kemurnian hati saya. Ya. Saya mau tanggung jawab apa enggak? Sementara saya merasa bahwa belum tentu ini salah saya. Begitu loh. Ya. Jadi jangan ngomongin dulu tentang rekonstruksi salah siapa ini siapa. Kasih izin dulu saya pergi. Tapi sudah kepalang marah, saya bilang ya. Ini saya salah nggak ya? Saya bilang. Jadi sepanjang jalan saya takut. Ya, karena Tuhan bilang kalau kamu punya perkara dengan saudaramu, tinggalkan persembahanmu. Ya, saya bilang, apa saya masih bisa khotbah? Itu saya tanya ke diri saya, Tuhan, apakah saya masih layak untuk khotbah? Saya lagi jengkel ini, saya bilang. Ya, tadi pagi tuh saya bingung, saya bilang, khotbah nggak ya? Saya bilang, udahlah jalan aja dulu, saya bilang. Saya berdoa sepanjang jalan, kasihan juga itu anak kecil, saya marah-marahin, saya bilang. Ya, tapi mudah-mudahan ntar sore ketemu bapaknya. Ya. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang murni hatinya. Ya. Uji, karena Tuhan menyelidiki hati kita kan. Ya kan, selidiki aku. Ada ayatnya juga, Tuhan yang menggenggam dan menyelidiki kita. Perkara kecil aja. Itu bukan perkara besar. Ya, ada perkara lebih besar lagi, ada. Saya bilang, saya ketemu teroris, ketemu apa itu mungkin lebih besar. Tapi ini ketemu anak kecil aja saya diuji. Apakah saya marah? Apakah saya jatuh gara-gara ini? Ya. Selalu hal-hal kecil. Kalau kita nggak bisa selesai perkara kecil, hati kita nggak murni untuk urusan kecil, untuk urusan besar pun kita nggak bisa. Ya, Alkitab bilang. Jadi kalau Tuhan bersemayam di kita nggak bisa tangan kita kotor.
Kita nggak bisa hati kita kotor, nggak bisa. Ya, karena kita nggak boleh naik ya. Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Waduh, itu lagi ya. Hari gini ya banyak sekali ya. Dan tidak bersumpah palsu. Waduh, itu lagi ya. Ya, kesaksian palsu, sumpah palsu. Aduh, jangan deh. Ya, jangan ya. Tuhan ngingetin kita nih ya, nggak boleh naik ke gunung Tuhan. Kalau Tuhan tinggalnya sama kita bagaimana? Masih sumpah palsu, masih apa istilahnya? Bokis. Ya, masih aduh, nggak bisa. Orang Sunda bilang ngawadul ya. Kadang-kadang sederhana aja. Apa? Anak kecil main, jangan ke sana, ada setan. Iya kan? Sederhana aja. Tapi kita ngimpartasi kebohongan ke anak kita. Terus kita bilang, ini anak kok ngebohong terus ya, siapa yang ngajarin? Pura-pura nggak tahu kita. Padahal waktu kecilnya dia dibohongin tentang setan. Paling nggak ngomong jangan ke sana dek, gitu. Nanti bisa jatuh, atau jangan ke sana dek, gelap, gitu. Apalah, atau apalagi nakut-nakutin ada setan. Ya, saya punya adik rohani punya anak. Anaknya main, biarin. Hati-hati ya dek, nanti bilang sama Roh Kudus. Saya bilang gitu. Ngajarinnya tuh yang benar, jangan ngajarin takut sama setan gitu. Tapi itulah orang Indonesia ya, senangnya begitu. Ya, untung sekarang ada pesulap merah yang mencoba meluruskan ini semua. Ya, saya bersyukur lah, ditantangin semua dukun-dukun palsu itu. Ya. Walaupun kita berdoa juga biar pesulap merah juga terima Tuhan. Yang tidak bersumpah palsu ya. Nah, siapa yang bangun bait Allah kalau begitu? Kalau yang boleh naik ke gunungnya adalah orang yang tangannya bersih, yang hatinya benar, yang hatinya murni. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa yang membangun bait Allah? Ya. Yesaya 4 ayat 2. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh di pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Waduh, dahsyat ya. Kalau kita masih bikin-bikin dosa, kita nggak takut sama Tuhan. Yeremia 23 ayat 5. Sungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ya, tunas dinubuatkan. Ya. Zakaria 6 ayat 12 sampai 13. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapatkan keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya. Dia juga adalah seorang imam, dan pemufakatan tentang damai akan ada di antaranya. Seorang raja dan juga seorang imam. Imamat yang rajani. Dan Yesus mengklaim, ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dia mengklaim dirinya, ya, nubuatan bahwa hanya Tunas yang akan membangun bait Allah. Ya, bukan manusia, bukan tangan-tangan yang berdosa, yang tangan-tangan yang belum bersih, ya, bukan mulut-mulut yang masih mengumumkan lidah dusta dan masih berbohong, membuat kesaksian palsu dan seterusnya. Ya, nggak bisa, ya. Rumah Tuhan tidak bisa dibangun oleh tangan-tangan berdosa. Rumah Tuhan nggak bisa dibangun oleh mulut-mulut dusta, nggak bisa. Ya. Rumah Tuhan hanya bisa dibangun oleh yang Maha Kudus, yaitu Sang Tunas. Itulah Kristus. Ya. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yohanes 2 ayat 19. Semua
nubuatan-nubuatan tentang bait ketiga, bait mesianik, ya, itu merujuk kepada Kristus. Ya, hanya Dia yang bisa membangunnya. Dan Dialah yang membangun kita sebagai bait Allah. Amin. Ya. Mazmur 92, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Amin. Ya, kita harus tertanam di dalam Kristus. Karena kita adalah bait-bait Allah, ya. Karena kita adalah bait Roh Kudus, tempat Yesus, tempat Tuhan bersemayam di dalam kita, tempat Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga semua perkataan-perkataan kita, pikiran-pikiran kita, semua tindakan-tindakan kita, tangan-tangan kita adalah tangan-tangan benar, ya. Itu adalah apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, ya, jangan bermimpi ada bait ketiga itu dibangun oleh Yesus, bukan. Kita bait sesungguhnya yang dibangun oleh Mesias. Tapi tetap akan ada pembangunan, akan ada. Karena ada ayat juga mengatakan tentang itu. Ya. Ada ayat yang mengatakan bahwa Lucifer atau si jahat itu yang mengangkat dirinya, mengaku dirinya sebagai Tuhan, akan tinggal di bait Allah. Akan dibangun, tapi bukan untuk kita. Ya. Kalau itu benar-benar akan dibangun, itu tanda-tanda kedatangan. Jangan jadi bagian. Tuhan nggak tinggal di tempat yang dibangun dari semen, campuran semen dan batu-batu, ya, enggak. Ya. Enggak dicampur dari semen, batu dan besi yang dibangun manusia, enggak. Tuhan mau tinggal di tempat yang Dia bangun sendiri dengan tangannya. Itu adalah kita. Amin. Ya. Dan kita harus tertanam, ya, di bait Tuhan, bertunas seperti Kristus adalah tunas, ya, bertunas di pelataran bait Allah. Itu adalah kita. Amin. Ya, jadi jelas bagi kita bahwa tidak ada, ya, tidak akan ada lagi bait yang lain kecuali bait mesianik yang dibangun oleh Sang Tunas. Itu adalah Kristus dan itu adalah kita. Ya, itu adalah kita. Ya, Kristus akan datang. Kita sebagai pengantennya. Bukan 1-2 orang, tapi kumpulan dari kita. Ya, makanya kita berkata bahwa ini adalah rumahnya Dia lagi yang dibangun oleh Sang Tunas, yaitu adalah Kristus, seperti yang Dia sampaikan kepada Petrus. Ya. Dia waktu mereka pergi ke Caesarea Filipi di utara Israel, ya, mereka sedang retreat. Dan Yesus bertanya, ya, kepada Petrus, ya. Lalu kemudian Yesus bernubuat kepada Petrus. Namanya dia Simon dan diganti menjadi Petros, ya, batu karang, ya, agar dia sekuat batu karang. Lalu dia berkata, di atasmu Petros, batu karang ini, aku akan membangun eklesiaku, ya, yang hari ini diterjemahkan sebagai gereja, ya, eklesia. Ya, ini menarik, ya, sebenarnya, ya. Dan kata eklesia waktu itu bukan menggambarkan sebuah tempat yang rohani. Di masa itu ada hieron, kuil, ya, bahasa Greka. Itu tempat yang lebih rohani, atau bait Allah, tempat yang lebih rohani, atau sinagog. Tapi Yesus tidak pakai kata sinagog. Dia tidak pakai kata hieron, tidak pakai kata bait Allah. Ya, yang Dia pakai adalah eklesia. Eklesia pada masa itu bukan lembaga rohani, tapi lembaga sekuler. Kumpulan orang, ya, yang membicarakan hal ihwal komunitasnya, masyarakatnya. Dipanggil keluar dan punya kapasitas untuk menentukan pilihan-pilihan. Ya. Itulah eklesia di masa lalu yang dipanggil keluar dan jadi perpanjangan tangan kerajaan Romawi. Waktu Yesus bilang kepada Petrus, aku akan bangun eklesiaku, dia lagi bilang bahwa saya mau kamu jadi perpanjangan tangan kerajaan surga. Ya. Jadi eklesia di seluruh dunia. Dan nah, ini menarik, ya, ketika Yesus berkata seperti itu. Dan lalu dia bilang, ya, bahwa alam maut tidak berkuasa, ya. Jadi baitnya Dia nggak bisa dihancurkan. Maka Yesus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Nggak bisa dihancurkan,
Nggak ada yang bisa menghancurkannya. Lalu dia bilang lagi apa? Dan kunci kerajaan surga, ya, kuberikan kepadamu. Kunci eklesianya Yesus, bait Allahnya Mesias, harus punya kunci kerajaan surga. Segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku, katanya. Dan kunci itu diberikan kepada kita. Amin. Ya, kunci kerajaan surga. Ya, wah, ini dahsyat lagi. Ya. Ini gambaran eklesia yang sebenarnya, gambaran bait Allah yang sebenarnya. Alam maut tidak berkuasa, lalu kunci kerajaan surga ada di pada kita. Amin. Ya, jadi jelas sekali ya kalau bicara tentang Messianic Temple, kita bisa menjelaskan, ya, kita bisa menjelaskan bahkan ke orang Israel runtutan sejarahnya, ya, harus ngerti mereka. Ya, makanya tantangan terbesar kita adalah menjangkau mereka. Amin. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang pergi mengabarkan? Amin. Makanya kalau ke sana jangan cuma jalan-jalan, jangan jadi turis doang. Pergi, Pak, boleh nggak saya kenalin Yesua? Amin. Ya, siap-siap dideportasi. Ya, baik Bapak Ibu. Itu dari saya, ya. Mari kita akhiri khotbah kita. Jadi kita tahu bahwa hanya Sang Tunas, hanya Mesias yang bisa membangun baitnya, ya, dan tidak ada lagi yang lain. Dan sejak semula, sejak 2400 tahun yang lalu, ya, Nabi Yehezkiel mengatakannya, mengingatkan orang-orang Israel, ya, bahwa hanya Sang Tunas, yaitu Mesias, yang akan membangun bait Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore ini Tuhan. Kami mendengar lagi firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang membangun kami sebagai bait-Mu Tuhan. Sebagai tempat kudus-Mu. Kami rindu agar Engkau boleh tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Engkau mengkuduskan kami Tuhan. Sehingga Engkau boleh bersemayam dalam hidup kami. Biar Engkau hadir dalam setiap pikiran-pikiran kami Tuhan. Biar Engkau hadir dalam setiap apa yang ada di hati kami Tuhan. Biar Engkau hadir dalam setiap perkataan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada hal-hal besar sedang Engkau kerjakan Tuhan. Dan kami mau menjadi bagian dari pekerjaan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Hineni Lord. Kami berserah dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang maha kudus. Beshem Yeshua. Haleluya. Amin.